korban kejahatan maksud saya. Kemudian produk dari dokter forensik atas tindakan yang dilakukan itu berupa apa? Semua hasil pemeriksaan kami yang berkaitan dengan masalah pidana kami tuangkan dalam visum et repertum. Visum et repertum ya. Jadi jelasnya visum et repertum adalah hasil pemeriksaan dokter atas barang bukti berupa tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh manusia untuk kepentingan pengadilan atas permintaan penyidik atau kepolisian. Kemudian apakah masih ingat ahli tentang adanya jenazah yang bernama Wayan Mirna Solihin? Siap, masih ingat yang mulia. Masih ingat. Pada waktu itu apakah ahli yang mengadakan otopsi atas jenazah tersebut? Kami akan jelaskan bahwa kami diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah itu termasuk ruang lingkup dari otopsi? Ruang otopsi itu lebih luas lagi ruang lingkupnya. Ruang lingkup otopsi lebih luas. Ya, mohon izin kalau bisa saya jelaskan. Ahli hanya untuk mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apa itu toksikologi? Yang diminta adalah lambung. Lambung ya? Ya. Isi lambung dari jenazah Mirna Solihin ya. Solihin, siap yang mulia. Waktu itu dilakukan kapan? Tanggal 9 sekitar 9:30-12 malam. Sampai kurang lebih kita kerjakan kurang lebih sekitar jam 1 malam. Apakah pada waktu mengerjakan sendiri atau ada? Saya berdua dengan teman saya, Dr. Arif Wahyono, SPF juga. Kemudian pada saat isi lambung daripada jenazah yang diperiksa oleh ahli itu sudah dalam keadaan dalam wadah atau tabung atau gelas atau ikut serta ahli mengambil isi lambung itu secara bersamaan dengan dokter-dokter lain. Ya, jadi kami bersama-sama dengan dokter lain, yaitu Dr. Arif Wahyono beserta staf yang lain dari bagian forensik Rumah Sakit Raden Said Sukanto. Kita mengambil lambungnya, kita membuka lambungnya atau kita membuka perutnya untuk mengambil lambung dari korban. Kemudian setelah diambil, kemudian coba dilanjutkan ceritanya ya. Supaya runut. Baik. Jadi pada malam itu sekitar jam 10 kami ditelepon oleh penyidik untuk diminta membantu melakukan pemeriksaan jenazah dan mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Kemudian datang jenazah sekitar jam 11. Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu adalah pemeriksaan di mana jenazah hanya dibuka untuk dilihat apakah ada luka-luka dan sebagainya. Kemudian setelah selesai pemeriksaan luar, kita lanjutkan dengan pengambilan sampel isi lambung atau sampel lambung tadi untuk toksikologi. Sekaligus karena kita sudah membuka perut, kita mengambil sampel untuk hati dan empedu, yang juga merupakan sampel yang cukup penting atau penting juga untuk mendeteksi adanya racun. Kemudian setelah itu, setelah kita ambil semuanya, kemudian kita serahkan hasilnya setelah kita masukkan ke dalam tabung, kita serahkan kepada pihak penyidik. Lambung, hati, kemudian urin, satu lagi urin, dan empedu. Itu setelah diperiksa? Setelah kami lakukan pemeriksaan, ya. Setelah diambil, langsung diadakan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, baru kita masukkan ke dalam toples atau wadah ya, berupa toples yang kita kirim atau kita diambil oleh pihak penyidik. Kemudian dari penelitian atau pemeriksaan ahli, apa yang diketemukan dalam lambung jenazah itu pada waktu itu? Pada lambung jenazah kita tidak buka karena ini hanya untuk pemeriksaan toksikologi. Tapi kami lihat dari daerah luar itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih
dalam arti kata tidak terlalu putih tapi agak putih susu begitu. Tapi ini berwarna kehitaman, terutama adalah di bagian bawahnya berwarna kehitaman. Jadi ahli tidak memeriksa isi dari lambung itu ya? Oh tidak. Itu merupakan bagian lain ya? Ya, kami Atau hanya ahli mengambil sebagian dari isi lambung itu untuk pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi untuk melihat kerusakan apa yang terjadi pada lambung melalui mikroskop. Apa yang didapat? Kami dapatkan bahwa lapisan terluar atau lapisan dalam yang disebut sebagai mukosa itu sudah rusak, sudah mengalami nekrose atau sudah mengalami iritasi, jadi mengalami iritasi. Tahu akibat dari yang mengakibatkan iritasi atau mengambil? Ya, itu diakibatkan oleh zat-zat atau oleh benda yang bersifat korosif. Korosif itu artinya yang merusak jaringan tubuh, yang bisa merusak jaringan tubuh. Apakah bisa disebutkan secara spesifik? Pada waktu itu kita belum bisa menyebutkan korosifnya apa, hanya zat-zat itu bisa berupa asam yang kuat atau basa yang kuat. Asam maupun basa yang kuat. Biasanya menurut ahli? Menurut saya biasanya itu berupa sianida, bisa juga arsen, bisa juga H2SO4. Apa itu? Asam sulfat, asam sulfat. Termasuk racun? Iya. Racun itu? Racun apa? Racun. Tapi pada waktu melihat secara toksikologi, apakah sudah bisa menyimpulkan ahli bahwa itu disebabkan oleh apa? Belum Ya. Jadi hanya melihat secara kasat mata melalui mikroskop ya, bahwa ternyata lambung dari jenazah sudah berubah warna dan mengalami korosi. Iya, korosi. Kemudian apa lagi yang didapat dari pemeriksaan tersebut? Pada waktu pemeriksaan luar, kami menemukan bahwa jenazah sudah dilakukan pengawetan. Jadi sudah diawetkan, kemudian sudah dirias wajahnya dan sebagainya sampai badan-badannya sudah diberi bedak. Dan kami melihat bahwa pada bibirnya bagian dalam terutama berwarna hitam. Bibir bagian dalam berwarna hitam. Yang bisa juga disebut sebagai korosif juga, tapi tidak sampai luka. Apakah korosif itu juga bisa diakibatkan oleh karena pengawetan mayat itu? Tidak bisa, justru lebih awet, harus lebih bagus harusnya. Artinya tidak mempengaruhi penyebab atau memperbanyak sebab sehingga terjadi korupsi. Jadi pengawetan itu menghentikan proses. Kalau sudah terjadi dia akan berhenti dan tidak lagi berjalan seterusnya. Dengan diawetkannya itu. Dengan diawetkannya itu misalnya sebab yang menyebabkan warna berubah menjadi hitam itu akan berhenti ya. Berhenti. Tapi kalau tidak diawetkan, dia akan menjadi luka dan sebagainya, akan berkembang lebih lanjut. Pada selain apa? Bibir dan tenggorokan apa lagi yang tidak ada luka-luka lain. Tidak ada luka-luka lain. Kemudian tindakan apa lagi yang dilakukan oleh ahli selain itu? Setelah itu kami kembalikan pada posisi semula, kami masukkan lagi barang-barangnya dan sebagainya ke dalam peti dan petinya dikunci kembali. Setelah dijahit bekas robekan pada daerah perutnya kami jahit lagi. Nah, terus kapan dilakukan pemeriksaan isi perut atau isi lambung dari Mirna itu? Kami kurang tahu persis, kami tinggal hanya menunggu saja pada waktu itu pemberitahuan dari pihak penyidik apakah sudah ada hasilnya supaya kita bisa mengetahui zat korosif itu apa. Jadi tindakan ahli pada waktu itu hanya melihat ya secara mikroskop saja. Mikroskopik ya. Tidak melihat isi dari lambung itu berupa apa ya. Dan penyebab kematian
itu apa? Ya. Apakah ahli bisa menentukan? Belum bisa Atau punya menentukan. kewenangan untuk menentukan bahwa jenazah itu meninggal karena apa? Belum bisa. Belum bisa, bisa. Kami bisa menentukan nanti itu. Bagaimana? Kalau kami bisa menentukan bahwa dia sebab kematiannya apa setelah lengkap semua hasil pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja? Yang pertama tadi kita lihat bahwa kita memeriksa PA, patologi anatomi, mikroskop. Yang kedua adalah pemeriksaan toksikologi. Pemeriksaan toksikologi. Toksikologi, ya. Itu ya. Iya.